Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1426 Telapak Tangan Penakluk Matahari. Kata-kata Raja Sage Chiang bergema seperti petir dan membuat Lin Yun merinding di sekujur tubuhnya. Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang saat darah mengalir di nadinya. Dia terkejut dengan emosinya karena sudah lama sekali jantungnya tidak berdegup kencang. Jadi, dia sudah salah sejak awal. Master Pedang Yao Guang telah mengakuinya sebagai murid di Jalan Surgawi ketika dia menghadapi Jin Jue dari Sekte Suantian. Dia diterima oleh Sekte Pedang ketika 8 sekte tidak menginginkannya. Karena dia sudah diterima, bagaimana dia bisa diterima lagi? Dia sudah menjadi murid dari Sein Pedang Bercahaya, hanya saja dia tidak mengetahuinya. Saat dia melangkah ke alam Kunlun dan Feng Jue membuatnya memanggilnya, kakak senior, dia sudah dicap dengan nama Sein Pedang Bercahaya sejak saat itu. Hal ini membuat Lin Yun menertawakan dirinya sendiri karena memiliki hati yang lemah. Apakah kamu berani melawannya? Sementara Lin Yun sedang berpikir keras, suara Sein Lord Scarlet Sun bergema sekali lagi. Semua orang bisa merasakan kedinginan mengalir di tulang belakang mereka karena mereka bisa merasakan kemarahan Sein Lord Scarlet Sun. Saat Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menjawab, "Kenapa aku tidak berani? Aku sudah ingin melawannya sejak lama." "Bagus. Aku tidak butuh kamu untuk menang. Aku hanya butuh kamu untuk menunjukkan pada orang ini bahwa meskipun murid-murid Sekte Pedang tidak berbakat, kita tidak butuh orang yang hina dan tidak tahu malu seperti dia. Murid-murid Sekte Pedang saya tidak bisa memiliki apa-apa, tetapi mereka tidak bisa kehilangan tulang punggung mereka," kata Raja Sage Chiang dengan suaranya bergema di seluruh gunung. "Lin Yun akan melakukan yang terbaik. Aku akan memastikan bahwa Sekte Pedang tidak akan dipermalukan oleh siapapun." Lin Yun mengepalkan tangan kanannya. Dia tidak pernah ingin memenangkan pertarungan sebanyak yang dia lakukan sekarang. Jadi meskipun dia harus mengungkapkan kartu trufnya, dia bertekad untuk membuat Xia Huyan berada di bawah kakinya. Semua orang dengan cepat bubar dari panggung dan bahkan mengosongkan lapangan yang luas untuk pertarungan Lin Yun dan Xia Huyan. Haha, kebanggaan Sekte Pedang harus bergantung pada orang seperti dia. Wajah Xia Huyan sangat dingin, dan dia mencibir, "Setelah pertarungan hari ini, saya akan memberitahu dunia bahwa Sekte Pedang tidak hanya tidak memiliki tulang punggung, mereka bahkan buta. Orang suci pedang bersinar tidak lain adalah reputasi palsu. Hari ini, aku, Xia Huyan, akan menyapu bersih semua murid para suci dengan pedangku." Mereka datang ke tengah panggung, berdiri dengan jarak 100 meter. Karena keributan yang ditimbulkan di sini terlalu besar, suara Sein Lord Scarlet Sun mencapai sekte tersebut. Ini langsung menarik perhatian murid-murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya dan mereka terbang mendekat. Mereka terkejut ketika mereka melihat panggung dari jauh. "Bos Huang, bisakah kakak laki-laki saya menang?" Xia Huyun ketakutan dengan adegan ini saat dia dengan hati-hati bertanya. Wajah Huang Yancheng tenang saat dia menjawab, "Ini adalah pertarungan antara alam inti Elysium Surgawi dan alam inti Elysium kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Belum lagi kakakmu juga memiliki fisik pedang bawaan, jantung pedang bawaan, dan niat pedang langit. Jadi Lin Yun hanya meminta untuk dipermalukan dengan melawan kakakmu." Chen Bing tersenyum dari samping. "Jangan khawatir. Kita hanya perlu melihat dan melihat bagaimana Lin Yun mati. Sekte Pedang menemukan solusi yang baik. Mereka tidak mencari kemenangan dalam pertarungan ini." Betapa naifnya. Xia Huyan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sekte Pedang akan bisa mundur selangkah selama Lin Yun memaksa Xia Huyan menggunakan 70% kekuatannya, tapi apakah menurutmu itu mungkin? Xia Huyun menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Chen Bing dan Huang Yancheng. Ketika dia menatap Lin Yun, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Dia ingin melihat bagaimana Lin Yun akan mati. Lin Yun membuatnya bertingkah seperti badut yang dipermainkan selama ronde kedua, tapi dia telah menahan dendam sampai sekarang. Lin Yun, Ye Ziling dan yang lainnya yang diterima oleh para orang suci memandang Lin Yun dengan cemas. Bukan karena mereka tidak optimis tentang dia, tapi ini adalah pertarungan yang sulit. Xia Huyan adalah sosok yang terkenal di kalangan generasi muda, belum lagi dia berada di 3000 teratas di peringkat inti Elysium. Ini adalah peringkat yang sangat tinggi sehingga bahkan Jiang Chen dan yang lainnya pernah mendengar nama Xia Huyan di luar domain tandus kuno.
Ye Ziyun juga memandang Lin Yun, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia memasang ekspresi serius dan tidak menyadari bahwa Lin Yun sudah tercetak di hatinya. Dia memainkan trik sepanjang hidupnya dan menipu dirinya sendiri kali ini. Mereka yang baru bergabung dengan Sekte Pedang juga memandang Lin Yun, berdoa untuk kemenangannya. Mereka semua masih muda, dan mereka sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Xia Huyan. Kesombongan Xia Huyan membuat banyak orang mengertakkan gigi. Bergeraklah. Aku ingin tahu apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu sebanding dengan Kaisar Pedang Yu Qingfeng, kata Lin Yun. Melihat Lin Yun, Xia Huyan tersenyum dan menjadi tenang. Tapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya, hanya ketidakpedulian dan niat membunuh. Aku akan membiarkan kakek tua itu, Sein Pedang Bercahaya, tahu betapa butanya dia saat kau berlutut di depanku sebentar lagi. Ketika dia selesai, semua orang bisa melihat energi astral yang deras melonjak dari tubuhnya, membawa tekanan kuat yang menyelimuti seluruh panggung. Tekanan tersebut mengubah wajah banyak orang karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya tekanan tersebut. Aura Xia Huyan hanya berada di alam inti Elysium Surgawi bintang pertama, tetapi sudah sebanding dengan alam inti Elysium Surgawi bintang 2. Ini berarti dia bisa dengan mudah mengalahkan para jenius alam inti Elysium Surgawi bintang 2 biasa. Kultivasi yang sangat kuat. Murid-murid yang baru bergabung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka merasakan aura Xia Huyan. Tapi Lin Yun tidak terkejut ketika dia merasakan energi astral dan aura orang suci bawaannya. Xia Huyan adalah pangeran dari klan suci Xiahu, belum lagi dia bahkan memiliki fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan. Jadi tidak mengherankan jika Xia Huyan memiliki kultivasi yang begitu kuat. Saat tanda naga mulai muncul di permukaan tubuh Lin Yun, langit menjadi gelap dengan badai petir yang mengamuk. Aura naga biru juga mengangkat tubuh Lin Yun ke udara. Energi astralnya mungkin tidak sekuat Xia Huyan, tapi fisiknya telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya membuat udara di sekitarnya bergetar. Seolah-olah dia adalah naga asli saat ini. Fisik sekuat itu jarang terjadi bahkan di antara para ahli alam nadi naga. Selain Kincang, yang memiliki tulang naga emas, Lin Yun tidak takut menghadapi mereka yang berada di generasi yang sama. Lumayan. Setidaknya ini berarti kau bisa menerima lebih banyak pukulanku. Xia Huyan menyeringai. Menyakitkan juga untuk memukuli orang lain, kata Lin Yun sambil meregangkan jari-jarinya. Heh. Xia Huyan tersenyum sebelum dia menancapkan pedangnya ke tanah, menyebabkan retakan menyebar di atas panggung. Hal ini mengejutkan semua orang karena Xia Huyan tidak berniat menggunakan pedangnya, membuat mereka bertanya-tanya apakah Xia Huyan terlalu sombong. Kemudian lagi, akan menjadi penghinaan besar bagi Lin Yun dan Sekte Pedang jika Xia Huyan berhasil mengalahkan Lin Yun tanpa menggunakan pedangnya. Roda matahari emas yang agung. Xia Huyan mengepalkan tinjunya dan energi astralnya, aura suci bawaan, dan niat api mulai menyatu menjadi roda raksasa cahaya keemasan yang berdiameter hampir 300 meter. Saat roda berputar, semua orang bisa mencium bau hangus di sekitarnya. Xia Huyan tidak berniat untuk santai dan ingin menekan Lin Yun sejak awal. Dia tidak berencana memberinya kesempatan untuk menarik napas. Dia ingin dia merasa putus asa sampai mati. Dia ingin orang-orang suci dari Sekte Pedang menyesalinya, dan dia ingin semua orang tahu bahwa itu adalah kerugian Sekte Pedang karena tidak menerimanya. Saat raungan naga meletus dari tubuh Lin Yun, dia mengepalkan tinjunya dengan semua tanda naga mengalir ke tangannya sebelum dia melemparkan pukulan. Saat dia melemparkan tinjunya, awan berguncang saat cahaya ungu keemasan bertabrakan dengan roda menyala keemasan, melepaskan gelombang kejut yang menakutkan. Saat gelombang kejut menyapu, Lin Yun menghilang dan muncul di belakang Xia Huyan, mengulurkan tangan kanannya, pegangan naga biru. Saat langit menjadi gelap dengan badai petir yang mengamuk, cakar naga raksasa mengulurkan tangan dari awan petir dan menyelimuti Xia Huyan. Hal ini mengejutkan Xia Huyan karena Lin Yun juga tidak menggunakan pedangnya. Ini langsung membuat wajahnya tenggelam saat dia mengulurkan tangan. Api kemudian menyatu dan membentuk pedang raksasa sepanjang 30 meter. Ketika cakar naga itu mencengkeram pedang raksasa yang menyala itu, pusaran di tengah cakar gagal melahap pedang yang menyala itu. Pedang raksasa dan cakar naga itu kemudian menghilang. Ini adalah pertama kalinya genggaman naga biru Lin Yun gagal. Ada yang aneh dengan serangan Xia Huyan, dan sepertinya ada alasan mengapa Xia Huyan dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di antara generasi muda ketika ada begitu banyak orang jenius di domain tandus kuno. Kau masih terlalu lembut untuk melawanku.
Aku, Xia Huyan, tidak pernah mengalami kekalahan sejak aku masuk ke peringkat inti Elysium, dan itu tidak akan menjadi pengecualian hari ini. Xia Huyan menanggapi setelah dia menerima serangan Lin Yun secara langsung. Mereka bertukar lebih dari 10 jurus hanya dalam satu tarikan nafas sebelum Xia Huyan berteriak, "Giliranmu mengambil telapak tanganku sekarang." Sebuah telapak tangan kolosal yang menyala mulai terbentuk di atas Lin Yun dengan tanda suci di tengahnya. Ini membuat tangan itu terlihat seperti matahari yang cerah, dan panasnya bisa menghancurkan apapun di dunia. Sebelum telapak tangan itu jatuh, serangkaian ledakan membuatnya terlihat seperti telapak tangan yang memegang matahari. Itu adalah telapak tangan penakluk matahari yang hebat. Ini adalah teknik bela diri roh hantu. Rune suci matahari besar dan niat matahari besar. Apakah orang ini monster? Wajah Ye Ziyun, Jiang Cheng, dan yang lainnya berubah saat melihat pemandangan ini. Apa kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku tidak perlu menghunus pedangku untuk membuatmu memohon belas kasihan padaku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa sekte pedang adalah lelucon. Xia Huyan dengan sombongnya tertawa. Bab 1427 hanya itu yang kau punya. Ketika Xia Huyan mengeksekusi telapak tangan penakluk matahari besar, tidak ada sesepuh atau murid pedang suci yang bisa tetap duduk. Mereka tahu Xia Huyan sangat kuat. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Mereka mengerti mengapa Xia Huyan cukup percaya diri untuk tidak menghunus pedangnya saat menghadapi Lin Yun. Bunga pemakaman, berlututlah di hadapanku. Xia Huyan meraung saat rune suci matahari agung mekar saat seluruh telapak tangan turun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat telapak tangan yang menyala, tatapannya menjadi suram. Dia terkejut dengan kekuatan teknik bela diri roh hantu, yang melebihi ekspektasinya. Jika dia masih tidak mau menghunus pedangnya, akan agak merepotkan baginya untuk menghadapinya. Kemudian lagi, itu hanya beberapa masalah. Apa yang dilakukan Lin Yun selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menginjakkan kakinya ke tanah, melayang ke langit tepat saat telapak tangan yang menyala itu akan mendarat. Ini. Semua orang tercengang dengan apa yang dilakukan Lin Yun. Telapak tangan yang menyala itu sangat menakutkan dan bahkan memiliki rune suci matahari agung di dalamnya. Jadi, bukankah menyerang langsung ke arahnya sama saja dengan merayu kematian? Tapi Lin Yun terlalu cepat. Dia begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Lin Yun mulai membentuk segel dengan tangannya dan jimat suci api darah mulai berkobar di dadanya. Ini menyebabkan semua tanda naga di permukaan tubuhnya terbakar saat dia bertabrakan dengan telapak tangan yang menyala secara langsung. Penyalaan rune ilahi api darah secara signifikan meningkatkan kekuatannya, membawa fisiknya ke ketinggian yang luar biasa. Hal ini membuat Xia Huyan mendengus saat dia meraih Lin Yun sebelum mereka akan bertabrakan. Kau hanya seekor semut di mataku. Sekarang, kamu bisa mati. Mata Xia Huyan terasa dingin. Dia telah kehilangan kendali atas emosinya saat mengetahui bahwa Lin Yun telah menjadi murid dari Master Pedang Yao Guang. Saat telapak tangan yang menyala mengepal, itu berubah menjadi bola api yang berkobar yang terlihat seperti matahari mini. Ini membuat wajah semua orang berubah dengan rahang terbuka lebar. Teknik bela diri roh hantu sangat menakutkan. Jadi, bahkan jika Lin Yun tidak mati di dalamnya, dia mungkin akan sangat lumpuh. Teknik bela diri roh hantu ini sepertinya tidak begitu mengesankan. Sebuah suara bergema dari bola api. Ini membuat jantung semua orang berdegup kencang. Mereka tahu Lin Yun masih hidup dan tidak kehilangan kekuatan untuk bertarung. Xia Huyan terkejut sebelum wajahnya berubah dengan niat membunuh melonjak di pupil matanya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, raungan naga bergema dari miniatur matahari saat retakan mulai menyebar, memungkinkan gelombang aura naga yang sebenarnya merembes keluar. Saat raungan naga bergema, miniatur matahari meledak seperti kembang api dan seekor naga biru keemasan muncul darinya dengan Lin Yun berdiri di atas kepalanya. Sambil berdiri di atas kepala naga, Lin Yun tampak seperti dewa yang terlahir dari matahari. Ketika aura naga menyapu keluar, langit menjadi gelap sekali lagi dan semua orang terkejut menemukan bahwa Lin Yun keluar tanpa cedera di bawah serangan Xia Huyan. Bagaimana ini mungkin? Xia Huyan membelalakkan matanya dan tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Sepertinya aku tidak meminum sup tulang naga emas dengan sia-sia. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Xia Huyan, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya karena sudah waktunya bagi mereka untuk bersenang-senang. Mengulurkan tangan dengan jari telunjuknya, dia menggoreskan kukunya di telapak tangan kanannya, membuka luka.
Saat darah mengalir dari luka itu, Lin Yun berjongkok dan menghantamkan telapak tangannya ke kepala naga biru itu. Saat dia menyuntikkan darahnya ke naga biru mulai tumbuh dan dengan cepat mencapai ukuran 300 meter. Awan petir telah menyebar dalam radius 8.000 mil dengan naga biru di tengahnya. Hal ini membuat semua orang berseru ketika mereka menyaksikan naga biru itu menyerang Xia Huyan sambil memancarkan aura naga yang sebenarnya. Ini membuat Xia Huyan mengangkat alisnya. Tapi tepat ketika dia hendak mengangkat tangannya, naga biru itu sudah menabraknya dan mengirimnya terbang saat dia mengerang. Lin Yun tersenyum saat melihat pemandangan ini. Kemudian dia menginjakkan kakinya ke naga biru itu dan muncul di hadapan Xia Huyan tepat saat dia mendarat di tanah. Tinju Dewa Matahari Bulan Langit dan Bumi bersatu. Tinju Matahari Bulan Ilahi Naga Matahari dan Kuali Bulan. Tinju Dewa Matahari Bulan Cahaya Abadi. Saat berbagai fenomena muncul, Lin Yun melepaskan 3 jurus pamungkas Tinju Dewa Matahari Bulan. Menerima 3 pukulan berturut-turut, Xia Huyan akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Adegan ini membuat Xia Huyun, Bai Zanli, dan yang lainnya tercengang, rahang mereka hampir lepas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Xia Huyan masih memegang keunggulan beberapa saat yang lalu dengan teknik bela diri roh hantunya. Jadi siapa yang mengira bahwa Xia Huyan akan dikirim terbang dalam satu tarikan nafas? Pukulan ini untuk memberitahumu bahwa Sekte Pedang tidak bisa dipermalukan. Wajah Lin Yun bersinar dengan niat membunuh saat dia menginjakkan kakinya ke tanah, menyerbu Xia Huyan bersama dengan naga biru. Dia tidak berniat membiarkan Xia Huyan mengatur nafasnya. Tinjunya seperti pedang yang ditusukkan ke depan. Saat Lin Yun melancarkan lebih banyak pukulan, burung biru mulai muncul, menggunakan tinjunya untuk mengeksekusi pedang awan 13 sekejap. Ini langsung membuat Xia Huyan tercengang. Tapi karena dia tidak memiliki pedangnya, dia hanya bisa menerima pukulan sepihak dari Lin Yun. Tapi mata Lin Yun dingin saat dia melontarkan pukulannya. Karena Xia Huyan ingin beraksi di hadapannya dengan tidak menghunus pedangnya, Lin Yun akan menunjukkan padanya siapa yang akan menerima pukulan. Xia Huyan menerima 10 pukulan aneh dalam waktu yang singkat dan segera berlumuran darah. Ketika Lin Yun selesai mengeksekusi pedang awan sekejap 13 burung biru bergabung menjadi pedang biru yang menyelimuti Xia Huyan. Lin Yun berbalik di udara dan mengepalkan tinjunya, menyatukan semua aura pedangnya ke telapak tangannya. Xia Huyan mencoba yang terbaik untuk melawan dengan melepaskan api yang menyilaukan dari tubuhnya. Tapi perlawanannya sia-sia. Pukulan Lin Yun memancar dengan terang. Menerima pukulan itu secara langsung, Xia Huyan memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar jauh. Ketika dia mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah sebelum dia jatuh berlutut. Ketika Lin Yun menarik napas dalam-dalam, naga biru yang melingkar di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit, tampak seperti naga sungguhan dengan daging dan darah. Ini tidak bisa dipercaya oleh semua orang. Mata mereka terbuka lebar, menatap pemuda ini. Sebuah cahaya kejam melintas di pupil mata Xia Huyan saat dia membanting telapak tangannya ke tanah. Ketika dia bangkit kembali, kulitnya memancarkan cahaya giok yang bersinar. Itu adalah fisik pedang bawaan. Tapi bukan itu saja, jantungnya mulai memompa dengan keras. Ini adalah jantung pedang bawaannya. Ketika Xia Huyan mengeluarkan fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan sekali lagi, sebagian besar lukanya langsung pulih. Adegan ini membuat banyak orang tercengang. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Mendorong fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan hingga batasnya, Xia Huyan muncul di hadapan Lin Yun dalam sekejap mata. Ketika dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya keluar, aura yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, bersama dengan aura pedang yang tak terbatas. Xia Huyan terpaksa menggunakan niat pedang langit. Ini membuat wajah semua orang berubah saat mereka tanpa sadar menutup mata. Monster macam apa Xia Huyan itu? Tidak hanya dia memahami fisik pedang bawaan dan jantung pedang bawaan, dia bahkan memahami niat pedang langit. Telapak tangannya diarahkan ke Lin Yun, mencoba menjatuhkannya ke tanah. Apa kau pikir kau satu-satunya yang memiliki niat pedang langit? Maaf, tapi aku juga memilikinya. Lin Yun mendengus saat 2 jiwa pedang di lautan pedangnya diaktifkan. Saat kedua jiwa pedang itu tumpang tindih, mereka berubah menjadi aura pedang tak terbatas yang membuat niat pedang langit Xia Huyan tampak redup jika dibandingkan. Lin Yun membalas dan menamparkan Xia Huyan, menyebabkan Xia Huyan jatuh berlutut dengan pipinya bengkak. Kamu. Xia Huyan langsung kehilangan akal sehatnya. Tapi tepat ketika dia ingin bangkit, dia menerima tamparan lain dari Lin Yun yang membuatnya terlempar.
Tamparan ini untuk memberitahumu bahwa Master Pedang Yao Guang tidak bisa dipermalukan. Lin Yun meraung. Bab 1428 Kekalahan yang tak terelakkan, 1. Xia Huyan berguling-guling di tanah setelah dia terlempar oleh tamparan Lin Yun. Setelah berguling-guling di tanah, dia mendarat di tempat dia menancapkan pedangnya tadi. Dengan pipi yang bengkak, dia menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Jiwa pedang ganda. Xia Huyan terkejut saat dia menatap Lin Yun. Semua orang di atas panggung bingung, dan bahkan para tetua pun terkejut. Jiwa pedang ganda sangat langka, dan mereka sekarang tahu mengapa Xia Huyan ditekan bahkan setelah menggunakan fisik pedang bawaan dan hati pedang bawaannya. Chen Bing, Huang Yancheng, berapa lama kalian akan mengawasi? Xia Huyan berteriak saat dia dengan dingin melirik keduanya. Tapi ini mengubah wajah Chen Bing dan Huang Yancheng karena Xia Huyan sudah gila untuk mencoba menyeret mereka ke bawah. Meskipun mereka juga tidak senang, mereka mempertahankan alasan mereka dan tahu untuk tidak meremehkan orang-orang suci. Xia Huyan benar-benar kehilangan akal, mengambil kesempatan bahwa tidak ada orang yang lebih tinggi dalam kultivasi darinya yang akan bergerak melawannya, terutama setelah mengetahui bahwa Lin Yun telah menjadi murid dari Master Pedang Yao Guang. Ini membuat hatinya semakin terdistorsi, dan dia kehilangan alasannya. Apa menurutmu dia akan membiarkan kalian pergi di masa depan jika kalian tidak menginjaknya sekarang? Pikirkan tentang apa yang telah kalian lakukan di gundukan pedang tandus. Xia Huyan menyapu pandangannya ke arah Huang Yancheng dan melanjutkan, terutama kamu, Huang Yancheng. Mencoba mencari pembantu. Bukankah kau bilang kau akan menyapu bersih semua murid orang suci di sekte pedang sendirian? Lin Yun berkata sambil melangkah maju. Ini membuat semua orang di sekitarnya memandang Xia Huyan dengan jijik. Xia Huyan sombong sebelumnya, menempatkan dirinya pada level yang sama dengan Kaisar Pedang. Tapi dia praktis telah menggunakan semua kartu trufnya, selain memanggil rasi bintangnya, dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Yun. Jika dia memanggil rasi bintangnya dan dikalahkan oleh Lin Yun, Xia Huyan akan menjadi lelucon terbesar di domain tandus kuno. Jadi Xia Huyan panik. Dia kehilangan terlalu banyak, dan dia secara bertahap mendapatkan kembali alasannya ketika dia menjadi gugup. Setelah memikirkan bagaimana dia mempermalukan para orang suci sebelumnya, dia tidak bisa menahan kepanikan. Inilah mengapa dia ingin menyeret Chen Bing dan Huang Yancheng bersamanya. Orang itu tidak tahu malu. Lin Yun tidak akan repot-repot dengannya, kan? Ye Ziyun berkata dengan jijik di matanya. Ye Qing dan yang lainnya juga memiliki ejekan di mata mereka setelah melihat betapa menjijikannya Xia Huyan. Kemudian lagi, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Lin Yun. Wajah Xia Huyan berubah saat dia meraih pedangnya dan menariknya dari tanah. Setelah menarik pedangnya, dia mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Lin Yun. Saat matanya berkedip, Xia Huyan dengan cepat menjadi tenang dan mencibir, Master Pedang Yao Guang adalah salah satu dari 3 orang suci pedang di kehancuran timur. Sebagai muridnya, jangan bilang kau tidak berani melawan kami bertiga. Bukankah kau mengatakan bahwa sekte pedang tidak bisa dipermalukan? Bukankah kau mengatakan bahwa Master Pedang Yao Guang tidak bisa dipermalukan? Sepertinya tidak ada yang mengesankan tentangmu. Semua orang terdiam karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Xia Huyan akan mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Chen Bing dan Huang Yancheng juga saling bertukar pandang sebelum mereka jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Apa yang dikatakan Xia Huyan memang masuk akal. Jika mereka tidak menginjak Lin Yun hari ini, mereka pasti akan menderita jika bertemu dengannya di masa depan. Alasannya sederhana. Ini karena, jika mereka berada di posisi Lin Yun, mereka tidak berpikir mereka akan melepaskannya dengan mudah. Dengan demikian, cahaya yang menentukan melintas di pupil Huang Yancheng saat dia berkata, saya tidak berniat untuk tidak menghormati sekte pedang, tapi saya tidak yakin mengapa orang-orang ini bisa menjadi murid orang suci. Jadi saya hanya berdiri untuk menuntut penjelasan. Saya juga tidak yakin dan menuntut penjelasan dari sekte pedang. Chen Bing juga angkat bicara. Karena kalian tidak yakin, kalian bisa mendatangiku bersama-sama. Lin Yun berkata dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Karena mereka ingin bergandengan tangan, mengapa membuang banyak waktu untuk berbicara? Lin Yun hanya akan memenuhi keinginan mereka. Kata-kata Lin Yun menimbulkan kegemparan dan wajah semua orang berubah saat mereka menatap Lin Yun. Mereka terkejut dengan apa yang dia katakan. Lin Yun ingin menghadapi Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng sendirian. Chen Bing dan Huang Yancheng tidak lemah, karena peringkat mereka di peringkat inti Elysium tidak lebih rendah dari Xia Huyan.
Mereka bertiga bersama-sama tidak sama dengan 7 pangeran klan suci yang sebelumnya bergandengan tangan. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Lin Yun. Jue Chen juga mengerutkan alisnya dan ingin menghentikan Lin Yun. Tidak apa-apa. Mereka benar, dan kita harus meyakinkan mereka. Aku akan bertarung, mewakili Sekte Pedang dan Master Pedang Yao Guang hari ini. Lin Yun dengan acuh tak acuh menjawab. Hahaha. Jangan menyesal, Lin Yun. Xia Huyan tertawa dan menyerang dengan pedangnya, tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk mundur dari kata-katanya. Ketika Xia Huyan menghunus pedangnya, niat pedang langit membumbung tinggi ke langit. Sebagai seorang pendekar pedang, itu sama sekali berbeda ketika dia memiliki pedang di tangannya, dan aura pedang Xia Huyan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Lin, maafkan aku tentang ini. Chen Bing dan Huang Yancheng juga menyerang setelah pulih dari keterkejutan mereka. Ketika mereka menghunus pedang mereka, niat pedang mereka berada di puncak niat pedang langit. Tapi bukan itu saja, Huang Yancheng diselimuti api, sementara Chen Bing memiliki kilat yang berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Karena mereka bisa mencapai peringkat inti Elysium, mereka secara alami kuat. Mereka terjebak dalam niat pedang langit untuk waktu yang lama, jadi mereka hanya bisa memperkuat niat pedang mereka dengan mengintegrasikannya dengan niat bela diri lainnya. Ini hampir tidak akan membawa niat pedang mereka ke tingkat yang sama dengan niat pedang langit. Ketika 3 aura pedang mereka tumpang tindih, mereka terbentuk menjadi tekanan kuat yang membuat wajah semua orang di sekitarnya berubah. Tapi Lin Yun hanya menarik napas dalam-dalam dan perlahan melangkah maju, membiarkan aura pedang mereka menyelimuti dirinya. Ketika dia mengambil 3 langkah keluar, auranya tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang memancar dari pori-porinya. Pada saat ini, dia telah menembus hambatannya dan mencapai alam inti Elysium besar. Setelah mencapai alam inti Elysium besar, energi astral di Istana Ungu Lin Yun meluas sekali lagi, tumbuh dari 3.000 meter menjadi 10.000 meter. Bahkan inti Elysiumnya dengan rune suci gagak emas yang terukir di atasnya mulai tumbuh hingga mencapai ukuran kepalan tangan manusia dewasa. Terobosan itu memenuhi tubuh Lin Yun dengan energi tak terbatas. Kultivasinya telah mencapai titik puncak, dan semuanya berjalan seperti yang dia rencanakan. Dia menggunakan aura pedang Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng untuk membantunya menerobos belenggu dan mencapai alam inti Elysium besar. Lin Yun melambaikan tangannya sambil tersenyum dan memanggil pedang pemakaman bunga. Saat dia meraih pedang pemakaman bunga, getaran pedang terdengar, dan suara Lin Yun bergema, "Terima kasih telah membantuku membuat terobosan." Dengan pedang pemakaman bunga di tangannya, niat pedang langit Lin Yun mulai meningkat. Tapi itu masih jauh dari selesai. Auman naga berturut-turut bergema dari dalam tubuhnya. Aura naga biru yang menakutkan dipancarkan dari tubuhnya dan menyatu dengan niat pedang langit. Pemandangan yang luar biasa terjadi saat aura pedang Lin Yun melampaui aura pedang gabungan Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng. Ketika aura pedangnya berbenturan dengan mereka, Huang Yancheng mengertakkan gigi, orang itu menggunakan kita untuk membantunya membuat terobosan. Bab 1429 Kekalahan Telak 2. Sialan. Wajah Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng jelek, dengan senyum membeku di wajah mereka. Tapi Lin Yun secara alami tidak akan berhenti di situ. Dia mencondongkan tubuhnya, gagah seperti burung gagak emas dan beradu pedang dengan Xia Huyan. Tabrakan itu membuat percikan api beterbangan dan memaksa Xia Huyan mundur 2 langkah. Saat Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dia terbagi menjadi 2, menggunakan pedang untuk memblokir serangan Chen Bing dan Huang Yancheng. Saat cahaya dingin berkedip-kedip di pupil matanya, Lin Yun menginjakkan kakinya ke tanah setelah dia menjatuhkan mereka bertiga. Melonjak ke langit, aura pedangnya yang tak terbatas berbenturan dengan mereka bertiga. Hal ini membuat wajah Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng berubah karena mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar menekan mereka. Awan tak berujung. Pacaran bulan. Menusuk bulan. Saat Lin Yun menyerang, dia melepaskan 3 teknik pedang yang kuat untuk melawan mereka bertiga. Aura pedangnya berubah menjadi danau tak terbatas dengan bulan yang tersembunyi di dasarnya. Lin Yun tampak seperti pedang abadi pada saat ini saat dia bergerak, memberikan ilusi kepada semua orang bahwa dia menari dengan pedangnya. Dengan senyum lembut, Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya, dan bulan terbang keluar dari dasar danau. Saat aura pedangnya yang tak terbatas meledak, bulan bertabrakan dengan mereka bertiga, membuat mereka terbang kembali dengan darah menetes dari bibir mereka. Teknik pedang surga air. Bibir Jue Chen bergetar saat matanya menjadi berair.
Dia bertanggung jawab atas tahap kedua, jadi ketika dia melihat Lin Yun melakukan teknik pedang surga air lagi, dia masih kehilangan kendali atas emosinya. Keenam orang suci itu saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan yang tak bisa disembunyikan di mata satu sama lain. Mereka langsung tahu bahwa Lin Yun adalah seorang jenius sejati dalam hal pedang. Mereka telah menyaksikan bagaimana dia memahami teknik pedang ini dan bagaimana dia memanggil roh suci saat itu. Tapi hanya dalam waktu setengah bulan, teknik pedang surga air milik Lin Yun telah meningkat lebih jauh lagi, memberi mereka perasaan bahwa itu akan segera menembus tahap perwujudan, yang mengejutkan mereka. Awan mengembang. Aquaski yang luas. Aquaski yang tenang. Awan putih yang membumbung tinggi. Ilmu pedang Lin Yun menjadi semakin cepat dan cepat sampai sosoknya menjadi kabur. Dia menghadapi 3 lawan sekaligus, tapi kelompok 3 orang Xia Huyan merasa tidak berdaya di hadapannya saat mereka berjuang untuk menangkis serangannya. Menuruni sungai surgawi. Ketika berbagai fenomena tumpang tindih, Lin Yun menusukkan pedangnya. Semua fenomena itu bergabung dan sesosok tubuh muncul di bulan, melakukan teknik pedang yang sama. Ketika Lin Yun tumpang tindih dengan sosok itu, sungai tak terbatas yang tertutup cahaya bintang menyembur keluar. Sebelum serangan Lin Yun, aura pedang Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng runtuh dan mereka terlempar jauh. Ketiganya penuh dengan luka, menutupi mereka dengan darah mereka sendiri. Tapi mereka tidak mudah menyerah. Mereka mengertakkan gigi dengan niat membunuh yang melonjak di pupil mata mereka ketika mereka dikirim terbang kembali. Tebasan api penyucian. Dewa bintang penghancuran. Tebasan kekosongan matahari besar. Mereka mengambil kesempatan setelah Lin Yun melepaskan serangannya untuk melakukan serangan balik, menggunakan serangan terkuat mereka. Penonton di sekitarnya berseru kaget dan menutup mulut mereka. Tapi Lin Yun tidak panik. Dia melangkah mundur sambil mengangkat pedangnya di depan dada. Ketika dia mengambil langkah ketujuh mundur, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki jalan untuk mundur karena 3 serangan kuat akan menyelimuti dirinya. Karena tidak ada jalan untuk mundur, dia hanya akan membuka jalan untuk dirinya sendiri. Mengangkat alisnya, 12 bayangan terbang keluar dari tubuhnya, dan setiap bayangan melakukan teknik pedang, melakukan seluruh teknik pedang surga air hanya dalam satu tarikan nafas. Tapi bukan hanya itu saja. 12 bayangan itu dibagi menjadi 36 bayangan, melakukan 3 bentuk yang berbeda dari teknik pedang surga air. Ini memenuhi sekeliling dengan berbagai fenomena dan sinar pedang saat mereka saling terkait. 36 maksud yang berbeda dan 36 fenomena yang berbeda bermekaran pada saat yang sama. Ketika ke-36 bayangan tumpang tindih, aura pedang Lin Yun meledak dengan cahaya roh suci yang bersinar terang. Tak lama kemudian, raungan naga bergema saat naga putih ilahi yang sempurna terbang dari tubuhnya. Sudut mata Lin Yun melengkung ke atas menjadi senyuman. Saat naga putih itu terbang keluar, lengan panjangnya tampak seperti awan dan pakaian birunya tampak seperti lautan. Api yang diciptakan oleh serangan Huang Yancheng runtuh dalam sepersekian detik dan sebuah lubang berdarah muncul di dadanya sebelum dia dikirim terbang kembali. Pedang yang terbuat dari petir juga hancur berkeping-keping sementara Chen Bing menderita serangan balik. Wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sinar matahari yang cerah dari serangan Xia Huyan juga menghilang, seolah-olah disiram dengan air. Ini juga membuat fisik pedang bawaan Xia Huyan meredup. Lin Yun dengan elegan mendarat di tanah saat dia melihat ketiganya dengan pedang pemakaman bunga di tangannya. Dia mengenakan jubah biru, membawa kotak pedang di punggungnya, dan seekor naga biru melingkar di sekelilingnya. Tanda ungu di dahinya hanya membuatnya terlihat lebih halus dan jahat. Pada saat ini, Anda dapat menemukan semua keindahan di dunia pada Lin Yun, yang tidak berlebihan. Panggil rasi bintangmu. Xia Huyan membanting telapak tangannya ke tanah. 3 lukisan terbuka di belakang mereka saat ketiganya bangkit kembali. Pemanggilan rasi bintang adalah upaya terkuat dan terakhir dari setiap kultivator. Tapi ini juga berarti bahwa mereka akan tamat tanpa ada cara untuk membalikkan keadaan jika mereka gagal. Tapi, mereka tidak punya pilihan lain selain memanggil rasi bintang mereka. Teknik pedang, niat pedang, dan fisik mereka telah kalah dari Lin Yun. Jadi mereka hanya bisa melakukan pertaruhan terakhir. Ketika 3 rasi bintang muncul dan menerangi gunung, senyum mereka segera membeku di wajah mereka bahkan sebelum mereka bisa bersukacita. Mereka melihat 3 lukisan terbang keluar dari Lin Yun. Hal ini membuat rahang mereka ternganga karena rasa tidak percaya memenuhi pupil mata mereka. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Rasi bintang mereka meredup ketika lukisan naga Aurora Lin Yun terbuka.
Kunpeng terbit bersama angin seperti matahari, membumbung tinggi ke 9 langit. Retakan halus mulai muncul di rasi bintang mereka ketika lukisan Kunpeng muncul. Hantu ular terbang menyihir semua orang, mengganggu peredaran bintang dan arah. Lukisan ular terbang memberikan pukulan terakhir dan lukisan Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng hancur. Mereka dapat merasakan aura primitif menerjang mereka. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melawan, itu sia-sia dan mereka jatuh berlutut di atas panggung. Tak satu pun dari rasi bintang mereka yang lemah, tapi sayang sekali mereka bertemu dengan Lin Yun. Karena ketiganya terluka parah, mereka tidak bisa lagi melakukan perlawanan setelah rasi bintang mereka runtuh. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menoleh pada keenam orang suci, menangkupkan kedua tangannya, murid Lin Yun, telah menyelesaikan tugasnya. Mereka yang mempermalukan sekte pedang sekarang berlutut di tanah. Saya meminta para orang suci untuk memberikan hukuman sebagai peringatan bagi semua orang. Bab 1430 orang suci tidak bisa diperem. Kata-kata Lin Yun membuat mereka yang baru saja bergabung dengan sekte pedang bersorak dengan darah mendidih. Ini adalah pendekar pedang sejati, dan mereka sangat menghormatinya. Sebaliknya, wajah Xia Huyan, Chen Bing, dan Huang Yancheng memerah saat mereka berlutut di tanah. Mereka secara alami tidak yakin, tetapi mereka menderita luka parah dari naga putih ilahi itu. Hanya Xia Huyan yang sedikit lebih baik di antara ketiganya karena fisik pedang bawaannya, tetapi bahkan dia berlumuran darah, terutama luka di dadanya. Itu telah mematahkan semua tulang rusuknya. Adapun Chen Bing dan Huang Yancheng, kondisi mereka bahkan lebih buruk. Mereka tidak hanya tidak bisa melakukan perlawanan lagi, meridian mereka bahkan rusak. Keenam orang suci itu saling bertukar pandang sebelum mata mereka dipenuhi dengan persetujuan saat mereka menatap Lin Yun. Lin Yun fasih dengan kata-katanya. Dia mengalahkan ketiganya tapi menyerahkan hukuman pada orang-orang suci, membuktikan bahwa dia benar-benar telah menerima sekte pedang. Lin Yun, bagus sekali. Sekte akan menghadiahimu saat kau bergabung dengan kami. Jadi, kamu bisa mundur untuk saat ini. Kata Saint Lord Scarlet Sun, menatap Lin Yun. Lin Yun mengangguk dan mengingat konstelasinya, roh suci, dan naga biru kembali ke dalam tubuhnya. Ketika Saint Lord Scarlet Sun muncul di hadapan kelompok 3 orang Xia Huyan, wajah mereka berubah saat mereka merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka, terutama Xia Huyan. Wajahnya pucat ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjadi ngeri. Di masa lalu, dia hanya merasa bahwa orang suci itu kuat, tetapi dia tidak merasakan banyak tekanan dari mereka. Tetapi ketika seorang wali berdiri di hadapannya hari ini, dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang meruntuhkan bahkan ketika wali itu tidak melepaskan auranya. Xia Huyan, apa lagi yang ingin kau katakan? Saint Lord Scarlet Sun dengan dingin bertanya. Xia Huyan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bertiga mengeroyok Lin Yun, tetapi merekalah yang dikalahkan. Dia tahu bahwa dia telah menjadi sangat memalukan setelah hari ini. Tidak ada yang bisa saya katakan. Bibir Xia Huyan bergetar saat dia mengertakkan gigi. Bagus. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sebagai pangeran dari klan Xia Hussein, ada orang suci di klan Anda. Jadi, saya ingin tahu apakah Anda tahu hukuman karena mempermalukan orang suci. Raja Sage Qiang dengan sungguh-sungguh bertanya. Kata-kata Saint Lord Scarlet Sun membuat wajah Xia Huyan pucat karena hal yang dia takuti pada akhirnya datang. Dia gemetar ketakutan saat dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya ketika dia kehilangan kendali atas emosinya. Tidak masalah untuk menang karena orang-orang suci dari Sekte Pedang tidak akan berani menghukumnya. Sekte Pedang akan menjadi lelucon saat itu, jadi mereka tidak akan berani menghukumnya. Para senior dari klannya juga akan menonjol untuknya jika dia dihukum. Tapi dia kalah telak. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, dia bahkan mempermalukan seluruh klan Xia Hussein. Bahkan jika Saint Lord Scarlet Sun membunuhnya sekarang, klan Xia Hussein tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Demikian juga, jika seseorang memprovokasi klan Xia Hussein dan mempermalukan orang suci mereka hanya akan mengalami akhir yang mengerikan. Jadi tidak mungkin klan Xia Hussein bisa melindunginya, belum lagi mereka tidak bisa, bahkan jika mereka menginginkannya. Klan Sein dan klan Sein kuno berbeda, bahkan jika mereka memiliki orang suci di klan mereka. Mereka tidak memiliki fondasi yang sama. Jadi Xia Huyan akhirnya panik dengan bibir bergetar. Xia Huyan, orang suci tidak bisa dipermalukan. Raja Sage Qiang dengan acuh tak acuh menatap Xia Huyan. Wajah Xia Huyan sepucat kertas.
Dia menjawab dengan suara gemetar, aku tahu. Bagus sekali. Aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi kamu harus dihukum atas tindakanmu. Aku akan menghapuskan 10 tahun kultivasi Anda. Apakah kamu keberatan? Ketika suara Saint Lord Scarlet Sun bergema, itu membuat para jenius dari klan Xia Hussein tercengang. 10 tahun berkultivasi. Xia Huyan berada di alam inti Elysium Surgawi bintang 1 sekarang. Dia bahkan belum mencapai alam Empyrean 10 tahun yang lalu. Tidak. Senior, tolong ampuni aku. Xia Huyan dengan liar membenturkan kepalanya ke tanah, dan tidak butuh waktu lama sampai dahinya berlumuran darahnya sendiri. Tetapi murid-murid Sekte Pedang tidak merasa kasihan pada Xia Huyan. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan saat mereka menatapnya. Jika dia tahu bahwa dia akan dihukum, mengapa dia mempermalukan orang-orang suci? Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Xia Huyan pantas mendapatkannya. Dengan 10 tahun kultivasinya dihapuskan, tidak akan ada Xia Huyan di masa depan karena persaingan yang ketat di domain tandus kuno. Xia Huyan tidak akan berbeda dengan orang cacat. Jika dia adalah seorang talenta dengan masa depan yang cerah, dia akan selesai dengan 10 tahun kultivasinya dihapuskan karena semua orang akan lebih kuat darinya. Xia Huyan bertindak tinggi dan perkasa di masa lalu, menginjak banyak orang untuk menempa nama untuk dirinya sendiri. Jadi bisa dibayangkan bagaimana orang-orang yang dia lumpuhkan di masa lalu akan membalas dendam terhadapnya. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Xia Huyan menangis. Jika dia menjadi lumpuh, dia bahkan tidak akan bisa kembali ke klan Xia Hussein. Dia akan langsung jatuh dari posisi pangeran dan menjadi pusat dari semua ejekan. Xia Huyan, orang suci tidak bisa dipermalukan. Saint Lord Scarlet Sun dengan acuh tak acuh melanjutkan sebelum meletakkan telapak tangannya di kepala Xia Huyan. Rasa sakit itu membuat wajah Xia Huyan berubah bentuk saat dia mengeluarkan jeritan yang menusuk. Kultivasinya mulai turun dengan cepat dari alam inti Elysium Surgawi ke alam jiwa surgawi. Tapi bukan itu saja, Saint Lord Scarlet Sun menghancurkan niat pedang Xia Huyan juga, niat pedang langit yang sangat dibanggakan oleh Xia Huyan. Tidak butuh waktu lama bagi niat pedang Xia Huyan untuk jatuh dari niat pedang langit ke niat pedang spiritual, dan semua orang di sekitarnya terdiam dalam keheningan. Metode orang suci terlalu menakutkan, dan hukuman ini tidak tertahankan untuk ditonton. Bagaimanapun, tidak mudah bagi Xia Huyan untuk sampai sejauh ini dalam kultivasi dan niat pedangnya, tetapi dia lumpuh sekarang. Semua orang tahu tidak akan ada Xia Huyan di masa depan karena Xia Huyan akan bersembunyi selama mungkin dan hidup tanpa nama selama sisa hidupnya. Semua orang sekarang mengerti bobot dari kata-kata itu. Orang suci tidak bisa dipermalukan. Ketika Saint Lord Scarlet Sun melepaskan Xia Huyan, yang terakhir memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh ke tanah. Hahaha. Xia Huyan tertawa terbahak-bahak. Saya, Xia Huyan, mengakui bahwa saya tidak cukup kuat hari ini, dan saya mengakui hukuman saya. Tapi saya tidak yakin. Mengapa Master Pedang Yao Guang tidak mau menerima saya sebagai muridnya? Aku akan membuat Sekte Pedang menyesal di masa depan. Setelah selesai, dia terhuyung-huyung dan pergi. Tidak ada seorang pun dari klan Xia Hussein yang pergi untuk membantunya, bahkan adik laki-lakinya, Xia Huyun. Xia Huyun ragu-ragu sejenak tapi akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah maju. Setelah hari ini, Xia Huyan tidak ada bedanya dengan orang cacat dan akan dikenal sebagai orang berdosa dari klan Xia Hussein. Jadi siapapun yang berhubungan dengannya akan terlibat juga. Adapun Huang Yancheng dan Chen Bing, mereka ketakutan saat mereka jatuh ke tanah. Mereka masih memiliki sedikit harapan karena mereka tidak kehilangan akal sehat. Bahkan ketika mereka mengatakan hasilnya tidak meyakinkan mereka, mereka tidak mempermalukan orang-orang suci dan meninggalkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Aku mengerti kalian berdua memiliki kebencian di hati kalian ketika kalian diundang ke sini tetapi tidak diterima oleh orang suci manapun. Raja Sage Qiang memandang Chen Bing dan Huang Yancheng tanpa banyak emosi di wajahnya. Jadi, selain tidak menghormati Sekte Pedang, kalian berdua tidak mempermalukan orang-orang suci. Jadi saya tidak akan sembarangan menjatuhkan hukuman. Terima kasih, senior. Keduanya menghela nafas lega sambil menangkupkan tangan mereka dalam rasa syukur. Sekte Pedang tidak ikut campur dalam pertarungan di antara generasi muda, entah itu di masa lalu atau masa depan. Kalian berdua dipersilakan untuk menantangnya lagi di masa depan jika kalian tidak yakin, kata Saint Lord Scarlet Sun. Saint Lord Scarlet Sun tidak memihak dalam menangani masalah ini. Terima kasih, Saint Lord. Huang Yancheng dan Chen Bing dengan cepat bangkit kembali dan membungkuk setelah diizinkan berdiri.
Tetapi mereka mengabaikan apa yang dikatakan Saint Lord Scarlet Sun tentang menantang Sekte Pedang karena mereka tidak ingin berlutut lagi. Mereka tahu bahwa Lin Yun hanya akan menjadi lebih kuat karena mereka tidak bisa membunuhnya hari ini. Jadi jika mereka berani menantangnya lagi, mereka hanya akan mendapatkan penghinaan. Sebagai saksi, kami tidak akan memberitahu orang tua kami apapun kecuali kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini saat kami kembali. Chen Bing berkata setelah menarik napas. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Sekte Pedang membiarkan mereka pergi karena klan suci kuno di belakang mereka. Karena Sekte Pedang menyelamatkan mereka, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka hanya akan dipermalukan lebih jauh, setidaknya mereka masih memiliki kultivasi dan lolos dengan tamparan di pergelangan tangan, tidak seperti Xia Huyan, yang menjadi lumpuh. Lagi pula, 10 tahun kultivasi mereka dihapuskan seperti Xia Huyan tidak ada bedanya dengan kematian. Saya juga hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Huang Yancheng berkata juga setelah sadar. Kalian berdua bisa pergi, kata Saint Lord Scarlet Sun dengan acuh tak acuh. Begitu mereka pergi, seluruh keributan akan berakhir, bersama dengan ujian dari Sekte Pedang. Tapi banyak orang memandang Lin Yun dengan kekaguman karena mereka tahu bahwa nama pemakaman bunga akan menyebar ke seluruh domain tandus kuno setelah hari ini. Ikutlah denganku untuk upacara masuk. Kalian adalah murid dari Sekte Pedang setelah hari ini. Jue Chen tersenyum sambil memandang semua orang. Lin Yun, seseorang akan membawamu untuk bertemu dengan paman bela diri Radiant setelah upacara. Sebuah suara bergema. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa suara itu berasal dari Saint Lord Scarlet Sun.